Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaria Susriani dari kelas 11 MIPA 2. Dan di sini saya akan menerangkan materi PKN bab 3 subbab 2, yaitu Sistem Peradilan di Indonesia. Adapun rincian pembahasan materi pada bab ini adalah: pertama, pengertian sistem peradilan nasional. 2. Alat kelengkapan peradilan. 3. Klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Lalu, apa yang dimaksud dengan sistem peradilan nasional? Sistem peradilan nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional yang meliputi pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, ataupun aspek-aspek yang bersifat prosedural dan saling berkaitan sedemikian rupa sehingga terwujud keadilan hukum. Komponen-komponen dalam sistem peradilan terdiri atas: pertama, materi hukum. Materi hukum mencakup di dalamnya hukum material dan hukum formal atau hukum acara. Hukum material adalah hukum yang berisi tentang perintah dan larangan, sedangkan hukum formal adalah hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum. Yang kedua adalah prosedur peradilan atau komponen yang bersifat prosedural. Prosedur peradilan adalah proses pengajuan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di bidang pengadilan. Berikut adalah prosedur peradilan yang berlaku. Dimulai dari penyelidikan oleh penyidik, atau tindakan penyelidik dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pelanggaran hukum guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Tahap kedua yaitu penyidikan oleh penyidik. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti, dan melalui bukti tersebut dapat ditemukan titik terang atas pelanggaran yang terjadi serta siapa orang yang menjadi tersangka. Tahap ketiga yaitu penuntutan oleh penuntut umum atau jaksa. Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum dalam rangka untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Tahap keempat atau terakhir yaitu persidangan oleh hakim atau mengadili, yaitu tindakan hakim dalam rangka menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara di sidang pengadilan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Kembali ke komponen-komponen dalam sistem peradilan. Selanjutnya, ada budaya hukum. Budaya hukum merupakan komponen yang juga sangat penting dan menentukan tegaknya keadilan, yaitu kesadaran hukum, baik dari aparat yang bertugas, masyarakat, maupun seluruh komponen bangsa. Yang terakhir adalah hierarki kelembagaan peradilan, yaitu susunan lembaga peradilan yang secara hierarki memiliki fungsi dan kewenangan sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing. Selanjutnya adalah alat kelengkapan peradilan. Alat kelengkapan peradilan bisa pula disebut sebagai aparat penegak hukum yang meliputi sebagai berikut. Pertama, ada kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok, yaitu 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain kepolisian juga terdapat kejaksaan, kehakiman, dan advokat atau orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Berikutnya adalah klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. 1. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang ada di Indonesia. Salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kedua adalah peradilan umum atau salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
Lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sedangkan tugas dan wewenang pengadilan tinggi salah satunya adalah mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Pada klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia, selain Mahkamah Agung dan Peradilan Umum, juga terdapat Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Khusus, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.